Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novian ingin mempresentasikan bagaimana mudahnya menggunakan aplikasi Odoo. Berikut adalah cara masuk ke dalam menu Odoo. Di situ ada email, masukkan email dan juga kata sandi. Lalu kita klik masuk. Sebelumnya ada pendaftaran terkait nama perusahaan, nomor telepon, alamat email, dan juga kata sandi, sehingga bisa mendapatkan kata sandi dan email seperti ini. Lalu kita klik masuk. Nah, di dalam aplikasi Odoo, setelah kita masuk, kita akan mencari aplikasi apa yang akan kita gunakan dalam aplikasi Odoo ini. Nah, kita lihat di situ. Di situ kita banyak sekali fitur-fitur aplikasi seperti yang ada di sini. Nah, Odoo ini sangat berguna buat kita sebagai seorang pemula maupun yang sudah mahir dalam membuat sebuah aplikasi untuk transaksi, bahkan untuk sebuah CV atau PT atau perusahaan. Nah, di situ kita lihat di penyaringan, kita lihat yang terpasang kebetulan mengambil CRM, situs web, penjualan, pos, persediaan, pembelian, tagihan, dan lain-lain. Itu yang terpasang yang saya inginkan. Kalau teman-teman menginginkan pemasangan yang lain juga boleh, tergantung kebutuhan. Ya, kita cek CRM-nya terlebih dahulu. Nah, inilah fitur dari CRM di menu Odoo. Kita klik penjualan, lalu kita klik pelanggan. Di sini kita bisa mencari data pelanggan jika memang pelanggan itu sudah terdata oleh kita, maupun kita juga bisa menginput data pelanggan di sini. Contoh di sini ada data pelanggan individu atau perusahaan. Saya coba untuk menggunakan data pelanggan individu. Nanti kita bisa mengisikan nama di situ sesuai dengan nama pelanggan dari pembeli produk kita. Saya beri nama pelanggan saya sebagai contoh Budi Aryaji. Kita tuliskan alamat data pelanggan kita secara lengkap. Jalan Pahlawan Revolusi nomor 1. Ini pun saya cuman buat sekedar contoh saja, bukan real ya. Tapi jika memang ingin membuat real juga bisa. Di sini kita bisa naruh alamat Jakarta ID, jadi terlampir langsung Indonesia, dan kita masuk kode pos ya sesuai dengan nanti pelanggan kita nanti. Nomor telepon itu 021 atau nomor ponsel 0856 atau 0852 atau GSM. Bisa juga disantumkan email. Di situ juga tertera gelar, mungkin untuk yang kuliah D3, sarjana atau master dan lain-lain. Ini sebenarnya memudahkan kita dalam pencarian data nasabah yang melakukan transaksi atau pernah membeli produk-produk kita. Jadi gunanya juga banyak, bisa juga untuk mempromosikan kepada pelanggan-pelanggan yang sudah menjadi member kita untuk kembali lagi untuk membeli. Nah, ini data yang sudah kita isi tadi dan terlihat jelas di sini. Nama ada Budi Haji, jalannya ada, telepon ada, ponsel ada, email ada. Nanti kalau misalkan ada kelengkapan lain, silakan dilengkapi sesuai kebutuhan. Ya, kita coba klik pelanggan juga sudah muncul ya. Nanti bisa diklik beberapa pelanggan dan situ nanti akan muncul beberapa pelanggan juga. Tapi saya cuma ngasih contoh satu saja cara pengisian pelanggan.
lalu cara mencarinya pelanggan tersebut. Lalu kita ke persediaan. Di persediaan ini ada penerimaan, order pengiriman, order pos. Kita coba ke data master untuk produknya. Produk di sini kita input. Produk apa yang ingin kita jual di perusahaan kita. Entah berbentuk CV atau PT atau apapun. Nah, di sini juga kita bisa cek lewat konfigurasi untuk lihat. Nah, kebetulan kita adalah memakainya adalah POS untuk data administrasi atau kasirnya. Kita checklist POS-nya, lalu kita buat. Nah, di sini nama tim penjualan itu adalah seperti nama seorang administrasi atau kasirnya. Coba kasih nama Joni, tapi saya ganti deh. Lebih enaknya kasir toko. Nah, di sini maksudnya tuh tim penjualan tuh sebagai apa gitu. Sini kasir toko, pemimpin timnya saya beri nama Yoga. Coba saya buat, saya create. Muncul Yoga dan alamat emailnya. Saya coba ganti alamat emailnya. Pakai Yoga. Atau saya coba pakai email saya pribadi dengan nama saya. Kita cek bisa apa tidak. Sepertinya tidak bisa. Kemungkinan akan bentrok dengan awal ID yang sudah saya buat. Ya, coba kita simpan apakah bisa. Ya, benar tidak bisa. Karena nama Novian ini dan emailnya sudah terpakai di depan ketika kita login. Jadi memang nama ini kita harus menggunakan nama baru atau akun baru untuk bisa terdata di record Odoo bagian penjualan tim atau tim penjualan, yaitu kasir toko. Jadi saya coba pakai nama yang lain, yaitu Yoga. Nah, ini berhasil. Kasir toko, pemimpin tim Yoga. Saya coba ke persediaan. Kita ke data master untuk produk. Kita coba mengisi produk-produk yang ada. Nah, di sini produk-produk yang sudah ada dari hasil inputan yang memang sebuah perusahaan atau CV yang saya buat ini menjual tentang hewan-hewan peliharaan atau hewan-hewan ternak. Nah, saya coba input terkait produk saya yang ingin saya jual, yang kemungkinan kita bisa bahasakan itu adalah new product. Saya tulis di situ adalah lovebird, sebuah burung lovebird. Ya, kita isi untuk harga jualnya, saya beri satu lovebird itu 500.000. Dan kita klik yes, tapi tidak bisa, harus dilengkapi dengan picture terlebih dahulu. Saya masukkan gambar burung lovebirdnya dengan harga 500.000, pajak pelanggan 10%, dapat dijual dan dapat kita beli. Checklist, atau kalau mau dijual saya juga boleh dan tidak dibeli juga boleh, atau keduanya juga boleh di checklist saja. Kalau sudah, kita bisa simpan. Di sini ada kebijakan penagihan, juga bisa kalian checklist. Kita simpan kebijakan penagihan, jumlah dipesan. Kita coba cek produk, masuk tidak inputannya.
dan masuk. Itu ada lovebird, harga lovebird itu di situ 500.000 yang kita berhasil tadi kita isi dengan harga lovebird-nya. Kita coba klik pembelian. Terkait fitur-fitur yang sudah kita isi dari persediaan tadi, terkait produk-produk yang kita jual, itu belum ada kuantiti dari barang tersebut. Kita coba melakukan pembelian kepada supplier ataupun pemasok-pemasok dari hewan-hewan peliharaan atau hewan-hewan ternak. Di sini untuk order pembelian kebetulan masih nol, masih belum ada karena kita baru mencoba untuk memperkenalkan aplikasi Odoo ini. Dan di sini kita coba buat semacam supplier kita, pemesanan kita terhadap supplier. Nah, di sini saya beri nama Feriadi. Tanggal order itu tanggal 27 bulan 6 jam 5, itu tertera juga tanggalnya. Nah, saya pengen membeli barang, saya pengen coba kelinci ya, dengan harga, dengan kuantitas, dengan kebutuhan kelinci yang saya ingin beli sebanyak 200 kelinci dengan harga satuannya saya isi 150.000 ya. Ya, 150.000. Nah, di sini kelebihan nolnya saya kurangin terlebih dahulu. Ya, 150.000 sama dengan 30 juta jika itu kuantitinya 200. Dan saya coba tambahkan pembelian lagi, mungkin saya pengen membeli lovebird yang harganya 500.000 per unitnya atau per satu hewannya. Saya coba beli 10 dengan harga 500.000. Nah, lebihan lagi nolnya 1 saya kurangin terlebih dahulu sebesar 50 juta. Total dari pembelian saya adalah 30 juta dari kelinci, 5 juta dari lovebird. Totalnya adalah 35 juta dengan pajak 10%. 3.500.000, totalnya 38.500.000 rupiah. Saya deskripsikan terkait kepada supplier bahwa hewan yang saya beli itu harus sehat dan layak untuk dipelihara, tidak cacat, tidak sakit maksudnya ya. Itu saya notice di kolom di bawah. Jadi biar dari pihak supplier menyediakan barang yang berkualitas, tidak cacat maupun tidak bagus. Kalau sudah terisi seperti ini dan kalian sudah melakukan pengecekan dengan benar sesuai dengan harga, maka kalian boleh simpan pembelian ini. Nah, di sini juga kita bisa buatkan email terkait data kita, data pembelian kita dengan nomor PO ada di situ. Sesuaikan nomor PO kita. Nah, request for quotation-nya, purchase order-nya PO 000001. Nah, kita juga bisa lihat. Nah, itu nomor ordernya. Kita juga bisa mengirimkan by email dengan nomor PO itu yang kita harus hafalkan. Kalau misalkan kita tidak mau kirim by email juga kita bisa lanjut. Kita bisa langsung simpan saja. Lalu kita sunting benar tidak untuk pembelian kuantitinya sebesar 200 untuk kelinci, 10 untuk lovebird-nya. Jika sudah, maka kita sunting. Tetap perhatikan dokumen sumbernya yaitu nomor purchase order kita ya. Lalu kalau kita sudah validasi selesai, baru kita cek benar tidak untuk quantity juga dan order juga, purchase order juga ada di dokumen sumber. Kalau sudah,
kita langsung ke persediaan. Kita cek persediaan yang sudah kita order tadi, apakah sudah diterima baik oleh perusahaan kita atau belum. Dan kita lihat di sini kelinci sudah terisi 200 unit dan lovebird sudah terisi 10 unit atau 10 buah atau 10 biji ataupun 10 piece. Nah, sekarang setelah kita lihat stok kita ada atau persediaan kita ada, maka kita coba untuk membeli barang yang perusahaan kita punya. Kita akan cek apakah pembelian itu berhasil mengurangi dari total persediaan atau tidak. Jika memang berhasil, maka berjalan dengan baik perencanaan kita dalam aplikasi Odoo ini. Nah, di sini ada tampilan untuk pembelian. Sudah ditampilkan berupa gambar dan juga harganya. Kurangnya di sini adalah tidak ditampilkan berapa kuantitinya. Akhirnya, ya sesuai tadi data pelanggan yang sudah saya buat, yaitu Budi Aryaji ingin membeli sebuah, saya coba klik kelinci dan juga lovebird. Kebetulan itu yang sedang ada persediaan karena saya sudah berhasil membeli dari supplier yang bernama Feriadi. Nah, saya coba membeli kelinci 1000 unit, lovebird juga sebanyak ya maksudnya sorry maaf untuk kelinci saya beli 1 unit kelinci dengan diskon saya masukkan 10% dan juga saya membeli lovebird 5 unit dengan diskon saya coba kasih 25%. Totalnya dari 180 ditambah 1.875.000 sama dengan 22.60.500. Ini sudah termasuk diskon masing-masing unit. Lalu kita cek jika pelanggan membayarkan sebesar 2.300.000 apakah pengurangannya tepat? Mari kita isi untuk uang cash sebesar 2.300 dan hasilnya 39.500 itu kembalian untuk si pelanggan. Ternyata benar, di bawah juga ada minusnya, di kanan juga ada hasilnya. Jadi ini sudah cukup baik ya terkait administrasi pembayaran. Nah, di sini langsung juga dapat kwitansi berupa transaksi yang kita lakukan. Nah, itu kelinci ada 1 unit sebesar 180.000 dengan diskon 10% tertera. Lovebird juga 5 unit 1.875.000 dengan diskon 25% tertera. Totalnya adalah 2.555.000. 10%-nya 25, diskonnya 645.000, total 2.60.500. Uang cash 2.300.000, kembalian 39.500. Nah, setelah kita berhasil melakukan transaksi, kita coba untuk melakukan pengecekan terkait kas dari transaksi per hari yang dilakukan oleh kasir kita lewat POS. Di sini sudah ada transaksi total 2.260.500. Itu statusnya baru. Lalu ketika sudah divalidasi maka hasilnya seperti ini. Total transaksi dan saldo akhir itu nominalnya sama. Dan status sudah divalidasi berarti valid. Betul. Lalu kita cek kepersediaan apakah barang yang sudah dibeli pelanggan itu berkurang. Kita cek. Tadi kelinci 1 unit betul berkurang dari 200 dikurang 1. Ternyata betul 199 unit lagi. Dan lovebird yang kita beli 10 tadi dibeli 5 oleh pelanggan, maka tinggal 5 unit. Itu betul juga. Berarti untuk persediaan tidak ada masalah sesuai dengan
barang keluar dan dia terkurang sendiri, jadi tidak ada permasalahan, tidak ada gangguan. Tadi terkait perhitungan juga sama, tidak ada gangguan, tidak ada masalah, dan ini bisa langsung dijalankan. Silakan mencoba aplikasi Odoo ini dan dipraktekkan di manapun kalian membutuhkannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.